Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Ananda, NIM 19035104 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah umum kewirausahaan saya, yaitu Business Plan. Nah, di sini bidang usaha yang saya angkat yaitu dengan merek yang saya buat, yaitu Crochet Teens. Lebih spesifiknya, tas rajut Crochet Teens. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang kenapa saya mengangkatkan bidang usaha tas rajut Crochet Teens. Yang pertama karena saya melihat bahwasannya berkembangnya tren menggunakan produk rajut ini, mulai dari kalangan anak muda hingga kalangan orang dewasa. Dan juga, penggunaan tas rajut tidak hanya identik pada wanita, tetapi banyak juga pria yang menggunakan tas rajut ini. Nah, latar belakang yang kedua yaitu dengan melihat bahwasannya meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap produk rajut. Ini dapat dilihat dari banyaknya peminat tas rajut yang terhitung tiap bulannya. Yang ketiga yaitu munculnya banyak komunitas rajut. Hal ini dikarenakan latar belakang yang pertama yaitu berkembangnya tren menggunakan produk rajut. Oleh karena itu, banyak pengrajin yang berusaha yang menjadikan produk rajut ini sebagai bidang usaha yang mereka tekuni. Nah, di sini pada slide selanjutnya yaitu bidang usaha. Nah, bidang usaha yang saya gagas yaitu berfokus pada suatu barang yang memiliki kegunaan dan kualitas produk yang baik dengan harga terjangkau. Menurut saya ini sangat tepat, itu sangat efektif untuk dikembangkan, dikarenakan dengan kualitas produk yang baik dan memiliki harga yang terjangkau. Nah, di sini juga ada pada slide selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuan saya untuk mengembangkan bidang usaha ini? Nah, di sini tujuan utama saya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat kaum muda terhadap berbagai produk rajutan dan menanamkan rasa cinta produk lokal. Dikarenakan mengingat bahwasanya banyak dari kaum milenial zaman sekarang yang lebih memilih barang-barang yang cenderung digunakan oleh orang yang mereka idolakan, seperti seorang anak muda yang mengidolakan artis K-pop. Oleh karena itu, mereka juga mau dong untuk menggunakan produk-produk yang digunakan oleh idola mereka tersebut. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dikembangkan. Tentunya, seorang wirausaha dalam mengembangkan bisnisnya, pasti ia mengharapkan suatu keuntungan yang digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi wirausaha tersebut. Nah, tak lepas dari itu, manfaat dari pengembangan bidang usaha ini yaitu untuk mengembangkan kreativitas masyarakat sekitar melalui industri rumahan sekaligus memasarkan produk rajut untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Di sini ada dua sisi yang sejalan, di mana dengan adanya pengembangan bidang usaha ini, kita juga dapat melatih kreativitas masyarakat sekitar sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi seorang wirausaha maupun masyarakat yang bekerja di industri rumahan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari bidang usaha yang saya angkatkan yaitu tas rajut Crochet Teens. Yang pertama, produk yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 hari yaitu sekitar 1 hingga 2 produk. Ini tergantung banyaknya pesanan dari konsumen. Yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial sebagai media promosi yang efektif. Mengingat bahwasannya pasca pandemi COVID-19, kita tidak lagi bisa melaksanakan kegiatan leluasa seperti biasanya. Banyak hambatan yang akan menghambat jalannya promosi usaha kita. Biasanya kan promosi usaha itu dilakukan pada suatu pameran, yang mana pameran itu mengarah kepada mengumpulkan
banyak orang atau kerumunan orang. Nah, jadi pada masa pandemi COVID-19 ini dilarang untuk mengadakan atau membuat kerumunan di suatu tempat. Nah, jadi itu dengan memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, kita masih bisa untuk meraup keuntungan dari bisnis yang kita gagas. Nah, yang ketiga yaitu penjualan menggunakan sistem pre-order sehingga kuantitas produk yang dihasilkan menurut banyaknya permintaan konsumen. Sistem penjualan pre-order ini juga meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan karena kita hanya memproduksi apa yang diminta oleh konsumen. Nah, yang keempat yaitu tempat produksi sendiri dilakukan di rumah produsen. Nanti yang masyarakat sekitar yang ingin bekerja, yang ingin bergabung, berkontribusi dengan usaha ini, maka mereka akan datang ke rumah produsen. Sekian gambaran umum dari bidang usaha yang saya kembangkan. Kita lanjut pada rencana pemasarannya. Tentunya kita dalam memasarkan satu produk kita memikirkan hal-hal yang jauh, hal-hal yang akan ditimbulkan oleh sikap atau tindakan kita tersebut. Yang pertama, kita juga harus menentukan target konsumen. Nah, di sini yang menjadi fokus utama dalam pemasaran yaitu kaum muda. Balik lagi ke pernyataan awal, yaitu untuk menarik kembali minat kaum muda untuk menggunakan produk-produk rajutan hasil karya bangsa, hasil karya anak bangsa gitu ya. Yang kedua yaitu menentukan wilayah pemasaran. Dikarenakan pemasaran yang direncanakan hanya melalui media sosial, oleh karena itu saya berinisiatif untuk memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya sebagai media promosi. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana sih situasi persaingan di lapangan? Nah, tentunya persaingan yang terjadi cukup tinggi ya, dikarenakan banyaknya pengrajin yang memiliki produk tersebut untuk dijadikan sebagai suatu objek usaha yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi seorang wirausaha tersebut maupun masyarakat sekitar. Nah, yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Jumlah produksi tergantung pada jumlah pesanan dari konsumen dan kisaran harga antara 10.000 hingga yang termahal yaitu Rp350.000. Itu merupakan harga yang sangat terjangkau, bukan? Nah, rencana anggaran usaha. Di sini ada tabel di mana tertera alat dan bahan beserta harganya. Nah, yang pertama yaitu benang. Benang dalam jumlah 10 buah dengan harga 130.000. Jadi persatuannya itu satu benang itu seharga 13.000. Nah, yang kedua yaitu gabus dalam 1 meter persegi seharga Rp45.000. Nah, 1 meter persegi ini digunakan bukan hanya untuk 1 unit tas, tapi beberapa unit tas. Nah, yang ketiga yaitu kain dengan jumlah 1 meter persegi seharga Rp10.000. Sama dengan gabus untuk digunakan lebih dari 1 produk. Nah, yang keempat yaitu aksesoris lainnya seperti mainan tasnya, resleting, dan lainnya. Itu dalam 1 unitnya itu masing-masing seharga 5.000 sampai 100.000. Itu tergantung jenis aksesoris yang dipilih. Nah, yang kelima yaitu plastik kemas. 3 lusinnya seharga 50.000. Yang selanjutnya yaitu kantong plastik berlogo Crochetin sebanyak 1 lusin seharga Rp50.000. Nah, yang ketujuh yaitu label logo. Label logo ini sebanyak 50 buah seharga Rp50.000. Yang kedelapan yaitu biaya tak terduga. Nah, jadi jumlah total harga produksinya yaitu Rp400.000 untuk kisaran 20 unit. Antara 10 sampai 20 unit.
Oke, kita lanjut pada perkiraan masukannya ya. Biaya total dari tabel sebelumnya yaitu sebesar Rp400.000. Biaya per unit, di mana total biaya produksi dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Total biaya produksi sebesar Rp400.000 dibagi 20 unit dalam 1 bulan. Jadi harga per unitnya itu, biaya per unit yaitu Rp20.000. Biaya produksi per unit Rp20.000. Selanjutnya harga jual per unit yaitu sebesar Rp50.000, sehingga keuntungan yang didapatkan yaitu pendapatan dikurang total biaya produksi. Dikarenakan harga jual per unit Rp50.000 dikali dengan 20 unit yang dihasilkan dalam 1 bulan, jadi pendapatan yang didapatkan yaitu Rp1 juta dan biaya produksi sebesar Rp400.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan penjualan 20 set tas rajut dengan harga Rp50.000 per setnya dalam 1 bulan adalah Rp600.000. Sesuai dengan slide sebelumnya, di sini juga ada dalam bentuk ringkasannya ya, di mana biaya produksi yaitu sebesar Rp400.000 ini untuk kisaran 10-20 unit. Penjualan per unit yaitu seharga Rp50.000 dan keuntungannya sebesar Rp600.000 dengan kisaran 10-20 unit. Nah, sekian presentasi bisnis plan dari bidang usaha yang saya angkatkan yaitu tas rajut crochet teens. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kekurangan, mohon dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.